Mudah-mudahan bener itu solusinya. Dia ambil tali itu, terus dia pegang di tangan. Karena badan semakin pegel, mata semakin berat, Putra putusin buat merem sebentar. Baru dia merem sebentar. Tiba-tiba. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua menonton video ini diberikan kesehatan, lancar, rezeki yang selalu mudahkan urusan dan selalu dilindungi dari segala mana bahaya di dunia ini. Ya, selamat datang di part terakhir. Akhirnya kita sudah memasuki part terakhir dari cerita Pabrik Tahu Keluarga by Queer Typing alias Mas Teguh. Nah, di part terakhir ini gue sekalian mau ngucapin terima kasih lagi nih buat Mas Teguh yang udah ngasih gue kesempatan buat ngebawain cerita yang keren ini. Bagi kalian yang penasaran sama versi lengkap dari cerita ini ya, karena udah tentu versi yang gue bawain ini udah gue agak persingkat karena kalau enggak bakalan panjang banget. Bibir gue jontor ntar. Nah, kalian penasaran sama versi detail dan lengkapnya bisa mampir tuh ke karya karsanya Mas Teguh. Link gue taruh di deskripsi atau bisa juga nih kalian sekalian beli bukunya. Pokoknya langsung cek deskripsi dah. Oke, langsung aja. Kita di part 6 kemarin. Teror dari perempuan berbaju hitam itu semakin menjadi-jadi. Bahkan sampai menyerang Rizka nih. Yang ibaratnya Rizka ini orang luar gitu loh. Rizka sempat dapat mimpi yang kurang enak tentang perempuan baju hitam itu. Tapi dari mimpi itu dia dapat satu nama. Ningsih. Ternyata benar. Kalau selama ini pelakunya adalah Ningsih. Tapi kenapa? Dan juga Pak Jasa, pesaing usaha tahunya Putra, akhirnya nampakin diri nih. Dia datang langsung ke rumahnya Putra. Di part terakhir ini kita akan jawab semuanya. Apakah Pak Jasa ada hubungannya sama Ningsih? Bisakah Putra menyelamatkan pabrik dan keluarganya? Tonton video ini terus. Udah, kita nggak usah lama lagi. Udah siap? Mode horor. Secepatnya harus ke kampung asal Ningsih. Tangisan ibunya Putra makin kenceng tuh kedengeran dari dalam kamar. Dan pas Putra masuk, ternyata mukanya Pak Jaya itu udah berubah. Mukanya itu pucet terus memar-memar. Masih sambil merem dan nafasnya itu udah gak karuan. Bu Dwi langsung nyuruh Mang Ujang tuh buat nyiapin mobil. Mang Ujang gak ngejawab apa-apa. Dia langsung bergerak nurutin instruksinya Bu Dwi. Putra nanya, "Kapan mukanya jadi begitu, Bu?" Tadi muntah sekali lagi. Sudah gak ada belatungnya, cuma pelan-pelan jadi begini. Memarnya muncul perlahan-lahan. Gak lama Mang Ujang datang lagi dan bilang kalau mobilnya udah siap. Putra langsung bopong tuh bapaknya keluar dari kamar. Dan yang Putra rasain adalah bagian punggung bapaknya itu panas banget. Langsung mereka jalan menuju ke mobil. Dan pas Putra, Bu Dwi sama Rini masukin Pak Jaya ke dalam mobil, Putra perhatiin memar di mukanya itu makin jelas. Sebelum pergi, Bu Dwi bilang, Put, jangan kemana-mana. Jagain Rini, Rizka, sama Bi Imah ya. "Ibu mau ke rumah sakit mana?" Nanti ibu telepon. Tutup pintunya. Habis itu Mang Ujang langsung bawa orang tuanya Putra pergi. Sementara Rini sama Rizka langsung masuk lagi tuh ke dalam rumah. Abis nutup pintu gerbang, Bi Imah nyamperin Putra dan bilang kalau tadi beliau
lihat dengan jelas. Beliau ngomong gitu sambil ngeliat ke arah dapur. Karena Putra juga ngeliat jelas sosok itu. Putra nggak mau bikin Bi Imah tambah ketakutan. Dia langsung tarik tangannya Bi Imah tuh dan bilang supaya jangan kasih tahu tentang penampakan tadi ke Rini sama Rizka. Mereka mesti balik ke kota besok nih. Takutnya nanti jadi pikiran. Nggak terasa kedengeran nih azan Isya berkumandang. Abis Pak Jaya, Bu Dwi sama Mang Ujang pergi, suasana rumah tuh jadi bener-bener mencekam. Rasanya tuh berubah drastis. Sambil duduk di kursi depan rumah, Putra perhatiin Bi Imah ini masih sesekali ngeliat ke garasi sama ke dapur. Putra bilang, Bi, udah jangan dilihat gitu. Nanti yang ada Bibi malah makin takut. Soalnya Den, belum hilang kaget Bibi di dapur. Pas masuk ke kamar ibu, ngeliat bapak kayak nahan sakit. Mukanya pelan-pelan muncul kayak memar-memar gitu. Dan satu lagi Den, Apa Bi? Satunya lagi. Apa? Tolong kasih tahu aku. sama kayak dulu sebelum Apeh meninggal. Cuma Apeh di bagian dada sama punggung persis kayak memar bapak barusan. Gak lama, Rini tiba-tiba teriak-teriak nih. Manggilin Putra supaya masuk ke dalam rumah. Pas disamperin sama Putra dan Bi Imah, Rini itu lagi nge-freeze coy. Lagi kayak mematung gitu. Tepat di depan kamarnya Bu Dwi yang masih kebuka pintunya. Putra tanya tuh kan, kenapa? Rini gak ngejawab. Dia langsung meluk Bi Imah. Badannya itu gemeteran kayak orang yang bener-bener ketakutan. Rizka yang ngedenger teriakannya Rini tadi langsung ikut nyamperin. Pas Putra lihat ke dalam kamar ibunya itu, kosong. Gak ada siapa-siapa. Abis itu Bi Imah ngajak Rini buat pergi dari depan kamar itu. Dan setelah itu baru Rini cerita. Jadi pas Rini lagi ambil wudhu tuh, mau sholat Isya gitu ceritanya kan, dia denger jelas banget dari kamarnya Bu Dwi. Itu suaranya Bu Dwi manggil-manggilin Rini. Rini pikir itu emang beneran suara ibunya. Karena mungkin pulang nih, mungkin ada yang ketinggalan atau apa. Tapi pas Rini samperin ke kamar ibunya itu, yang dia lihat adalah sosok perempuan lagi tidur di atas kasur. Posisinya itu sama kayak Pak Jaya pas lagi tiduran di situ. Tiba-tiba HP-nya Putra geter nih. Kayak ada pesan masuk. Pas dilihat, ternyata itu dari ibunya. Isinya adalah, Putra, ini ibu lagi perjalanan ke orang pintar selanjutnya. Yang nyembuhin Rizka udah gak sanggup. Cuma pesan di sekitaran kamar ibu hati-hati. Dan tolong suruh semua orang kumpul di tengah rumah aja sampai ibu pulang. Rini nanya ke Putra, itu dari ibu. Putra cuma ngangguk dan langsung ngasih HP-nya tuh ke Rini buat lihat. Rini sama Bi Imah langsung baca itu pesan dan abis baca itu, Bi Imah langsung berdiri dan nutup pintu dapur. Sementara Rini kayak shock gitu. Abis baca pesan dari ibunya yang kayak gitu. Rini bilang, Berarti bener ya kak? iya, udah jangan diomongin sekarang. Mending ajak Rizka tiduran aja di karpet itu. Aman kok, ada kakak sama Bi Imah. Minta kabar sama Mang Toha. Suruh cek rumah saja Den malam ini. Tenang Bi, kasihan kalau bilang ke Mang Toha. Apalagi urusan pabrik juga lagi kacau. Bibi kepikiran ajakan Aden buat nyari tahu soal keluarga Ningsih ke kampung Bibi. Mau nggak mau Bi, besok harus ke sana. Perasaanku ini ada yang belum selesai. Aden masih ingat kan adik Bibi satu-satunya? Jaka. Jadi sebenarnya Bi Imah ini cerita soal keadaan rumah sama pabrik ke adiknya itu si Mang Jaka. Mang Jaka bilang kalau soal keluarganya Ningsih di kampungnya Bi Imah itu udah susah. Dimana pas kematian Ningsih, keluarganya ini udah pada keluar kampung. Tapi Mang Jaka nyaranin kalau keadaannya semakin parah, temuin aja salah seorang sesepuh yang ada di kampung itu. Baru aja Bi Imah selesai ngomong, tiba-tiba brak! Pintu kamarnya Bu Dwi ada yang nutup kenceng banget. Rini sama Rizka langsung ketakutan di situ. Sontak Putra langsung jalan ke arah kamarnya Bu Dwi, diikutin sama Bi Imah. Bi Imah yang bingung nanya dong, Den, mau apa? Putra nggak ngejawab tuh. Nah sampai di kamar ibunya, dia langsung kunci itu pintu kamar 2 kali. Supaya nggak ada yang aneh-aneh lagi nih. Habis itu Putra balik ke ruang tengah dan bilang, begini lebih baik Bi. Rini, Rizka, tidurnya di sofa aja. Apapun yang kalian dengar atau lihat, jangan ditanggapin. Berdoa dalam hati. Besok Bi, sembuh atau enggaknya Bapak, kita ke kampung Bibi.
Siapa tahu Mang Jaka bisa bantu. Apapun itu. Di ruangan tengah itu, kelihatan banget kalau Rini sama Rizka bener-bener gak tenang. Putra coba telepon ibunya tuh berkali-kali tapi gak diangkat-angkat. Bahkan Putra udah ngirim pesan ke Mang Toha. Buat ngurusin pabrik malam ini dan ikut ke pasar sama Mang Abi malam nanti. Dan kasih kabar tentang apapun itu. Terutama tentang Pak Jasa. Jam demi jam lewat gitu aja. Dan pelan-pelan Rini sama Rizka udah mulai tidur. Putra sama Bima ngobrol-ngobrol tuh tentang kalimat kejadian ini sama persis kayak kakek Apih dan nenek Ning sebelum mereka meninggal. Beberapa kali Mang Toha kirim pesan tuh. Yang untungnya pesannya itu ngabarin kalau pabrik baik-baik aja. Tapi Putra masih belum juga dapat kabar nih dari ibunya. Padahal itu udah jam 10 lebih. Berbatang-batang rokok udah habis tuh diisap sama Putra. Dan udah gak tahu lagi nih mau ngobrolin apa sama Bi Imah. Sampai gak lama kemudian, tiba-tiba ada suara mobil berhenti di depan gerbang. Bi Imah udah lega aja tuh. Akhirnya Bu Dwi sama yang lainnya udah pulang. Tapi Putra di situ nggak yakin kalau itu mobil ibunya. Baru aja Bi Imah berdiri ini mau bukain gerbang. Tiba-tiba pintu kamarnya Bu Dwi itu ngeluarin suara. Tuk, tuk, tuk. Dan itu berkali-kali itu. Kayak ada orang dari dalam yang mukulin pintu kamar itu. Padahal nggak ada siapa-siapa. Karena suara itu, Rini sama Rizka kebangun. Beberapa kali mobil di depan gerbang itu ngebunyiin klakson. Dan Putra suruh Bi Imah buat cepetan buka gerbang. Bi Imah langsung pergi dan setelah beliau buka itu pintu depan. Set. Tiba-tiba angin itu hembus kenceng banget masuk ke dalam rumah. Putra coba buat nenangin Rini di situ. Dia bilang, tenang Rin, itu ibu pulang. Putra masih merhatiin kamar ibunya tuh. Suara duk 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 itu udah hilang. Cuma sekarang gagang pintunya tuh yang gerak-gerak. Seakan-akan ada yang mau keluar. Ternyata bener. Itu adalah mobilnya Bu Dwi. Gak lama masuklah nih Bu Dwi sama Mang Ujang yang lagi ngebopong Pak Jaya. Sampai di ruang tengah, Putra ngelihat keadaan bapaknya itu masih memar mukanya. Mang Ujang cuma geleng-geleng kepala aja sambil jalan ngelewatin Putra yang lagi duduk di ruang tengah itu. Putra perhatiin Mang Ujang ini bawa plastik hitam gak tahu isinya apa dan pergi tuh ke arah halaman belakang. Bu Dwi terus duduk di sebelahnya Putra dan bilang, Nggak nyangka Put bisa kayak gini. Ibu pikir semuanya udah berhenti. apa kata orang pintar itu Bu? Pantas saja orang yang sebelumnya ngobatin Rizka dan ngasih air buat pabrik nggak mau datang ke sini. Ningsih datang lagi. Terus Bu, supaya Bapak bisa sembuh gimana? Aku nggak mau kejadian kakek Api sama nenek Ning berulang ke Bapak. Ibunya Putra diam sebentar di situ. Terus beliau bilang, kalau orang pintar itu cuma ngasih Bu Dwi plastik hitam yang isinya itu tanah. Nggak tahu ya tanah apa. Entah tanah kuburan atau tanah sengketa, gue nggak tahu. Nah, tanah itu mesti ditaburin ke sekeliling rumah sebagai penjaga. Berarti yang Mang Ujang bawa tadi adalah tanah itu. Nah, tanah itu disuruh campur sama tanah belakang sebelum kayu-kayu jati dari pabrik itu datang. Jadi belum ada jalan keluar nih buat kesembuhannya Pak Jaya. Cuma selain tanah itu, si orang pinter udah ngebekalin Bu Dwi pakai beberapa botol air. Cuma nggak tahu nih air apaan. Harapannya mudah-mudahan dengan air itu Pak Jaya bisa sadar dan memar di mukanya itu hilang. Abis itu Putra cerita tentang kejadian tadi tuh yang di kamarnya Bu Dwi. Yang duk sama gagang pintu yang gerak-gerak sendiri. Di situ Bu Dwi bilang kalau dia emang udah dilarang juga sama si orang pinter itu buat tidur di kamar tersebut karena katanya ada makhluk lain di situ. Gak lama Mang Ujang datang lagi setelah dia selesai sama urusan-urusan dia di belakang tadi. Putra panggil lah dia. Putra pesan ke Mang Ujang, buat malam ini dan beberapa malam ke depan, sebelum si Putra ini pulang, tolong jaga rumah ibu sama bapak. Soalnya kan besok Rini pulang juga nih sama Rizka. Bu Dwi kaget di situ kan. Beliau nanya, emang mau kemana Put? Putra bilang kalau dia mau ke kampung halamannya Bi Imah. Siapa tahu bisa nemuin keluarganya Ningsih. Mang Ujang cuma ngangguk aja tuh. Seolah setuju sama apa yang dibilang Putra. Sedangkan Bu Dwi, beliau diem sebentar tuh. Cuma setelah itu, akhirnya beliau ngizin Putra buat berangkat.
Langsung Putra siap-siap jalan pergi ke kamar. Dan bener-bener suasana rumah itu jadi bener-bener beda. Semenjak Pak Jaya itu sakit lagi, Putra langsung siapin tuh semua perlengkapan yang dibutuhin dan ganti baju. Begitu juga Bima, beliau juga siap-siap. Malam itu juga Putra putusin buat pergi ke kampungnya Bima. Karena kondisinya Pak Jaya bener-bener udah mengkhawatirkan dan gak tahu lagi mesti ngapain. Pas lagi siap-siap gitu, Rini tiba-tiba datang dan bilang, "Kak, nggak apa-apa kalau Rini besok pulang." "Nggak apa-apa. Kasihan Rizka kalau sendiri. Urus dulu pembayaran Rizka ya. Nanti kakak ganti." Kak Putra hati-hati ya. Singkat cerita, kelar siap-siap, Biimah juga udah siap. Mereka berdua pamit lah tuh sama orang rumah buat berangkat ke kampungnya Biimah. Sebelum berangkat, Putra sempetin buat nelpon Mang Toha dulu buat nanyain kondisi pabrik. Dan alhamdulillah sejauh ini kondisi pabrik masih aman-aman aja. Dan Bitarmi yang tahu Putra mau ke kampungnya Biimah, di situ nitip pesan, hati-hati. Arahnya ke sungai dari pohon yang satu-satunya itu. Biimah keluar lewat dapur. Beliau nggak bawa apa-apaan tuh, cuma ganti baju sama pakai jaket. Mereka berdua terus masuk mobil dan dimulailah perjalanan ke kampungnya Biimah. Den, pelan-pelan aja. Sampai jam 2 atau jam 3 juga nggak apa-apa. Iya Bi, Putra bawa mobil itu dengan kecepatan normal karena disesuaikan juga kan sama Biimah. Di perjalanan itu mungkin karena udah malam, udah kecapean juga ya, Biimah tidur. Putra juga dapat info lagi dari Mang Toha kalau sebentar lagi dia sama Mang Abi mau nganterin hasil produksi tahu nih ke pasar. Putra bilang ke Mang Toha di situ, pas semua tahu udah sampai di pasar, kalau bisa tunggu sebentar dan lihat kenapa kok bisa orang-orang yang biasanya beli sampai nggak bisa ngeliat tahu-tahunya Putra. Singkat cerita, udah sampai nih di belokan menuju ke kampungnya Biimah. Untungnya perjalanan nggak terlalu lama, cuma makan waktu 1 jam lebih. Kalau pakai motor mungkin bisa lebih cepet. Dan gak lama kemudian mereka berdua udah sampai nih di dekat rumahnya Biimah. Biimah terus nyuruh Putra buat parkirin mobilnya di depan rumah tetangga aja, soalnya mobil nggak bisa masuk nih ke gang menuju ke rumahnya Biimah. Dan juga si tetangga ini udah bisa dibilang kenal deket lah sama Biimah. Jadi ya nggak apa-apa, paling ntar kasih uang rokok aja. Setelah parkirin mobil, Biimah keluar dan langsung minta izin tuh sama si tetangga yang dimaksud ini. Abis minta izin, Biimah ngajak Putra nih buat jalan masuk ke dalam gang kecil. Yang mungkin itu gang cuma muat buat 1 motor doang. Sambil jalan, Putra bilang, "Tembusan sungai ke arah sana berarti Bi?" Iya Den, makanya motornya jauh kan? Nah katanya Ningsih dulu kampungnya di ujung sana. Singkat cerita, sampailah nih di rumahnya Biimah. Rumah yang bisa dibilang sederhana, bahkan cat dindingnya itu udah banyak yang ngelupas. Biimah langsung ngajak Putra buat pergi ke halaman belakang. Dan mereka langsung disambut tuh sama adiknya Biimah, yaitu Mang Jaka. Mang Jaka lagi kerja di situ. Dia adalah pengrajin rotan. Biimah terus mempersilahkan Putra tuh buat duduk. Sementara beliau masuk ke dalam buat bikinin kopi. Habis itu Putra sama Mang Jaka ngobrol-ngobrol tentang ya kondisi pabrik sama pekerjaannya Mang Jaka. Jadi Mang Jaka ini ternyata udah pisah sama istrinya gara-gara masalah ekonomi. Gak lama Biimah datang lagi nih ngebawain kopi. Dan beliau bilang ke Mang Jaka, Jaka, kita kesini itu karena kondisi bapak di rumah semakin parah. Waktu itu kamu bilang kan soal nama sesepuh. "Oh iya Den, daripada susah kalau nyari sendiri soal Ningsih, mending tanya ke Abah aja di sana. Harusnya beliau paham betul. Keluarganya Ningsih kemarin-kemarin Amang tanya, sudah pada pindah Den dari kampung ini." abis itu Putra nyuruh Biimah nih buat nanya kabar ke Mang Toha lewat telepon. Dan gak pakai lama Biimah langsung masuk ke dalam dan kedengeran nih suara Biimah lagi ngobrol sama Mang Toha. Gak lama Biimah keluar lagi dan bilang kalau kondisi pabrik masih aman sejauh ini. Mang Toha sama Mang Abi udah di pasar. Cuma Bitarmi bilang kalau lagi-lagi beliau ngeliat sosok perempuan itu di dekat pohon. Mang Jaka yang ngedenger ceritanya Biimah langsung berdiri dan masuk ke dalam rumah tuh buat siap-siap. Dia bilang pergi ke rumah abahnya sekarang aja. Waktu itu di jam 3 pagi. Ya paling sebelum subuh udah sampai lah. Sedangkan Putra disuruh buat tunggu di situ aja. Sambil nunggu, Putra ngebaca pesan nih dari Rini tentang keadaan Pak Jaya di rumah. Untungnya Mang Ujang dengerin kata-katanya Putra buat
nggak pergi dan ngejagain rumah. Mungkin karena udah malam banget, hampir pagi malah. Bimah ngebawain Putra selimut sama bantal supaya dia nggak kedinginan nunggu di halaman belakang itu. Sebelumnya Bimah udah nyuruh Putra buat masuk ke dalam, tapi Putra nolak. Gak lama kemudian masuk pesan lagi nih dari Mang Toha yang bilang kalau tahu aman-aman aja. Tapi Mang Toha ini cerita, anehnya kemarin kan tahu-tahu itu nggak dikirim gara-gara pada busuk. Cuma orang-orang di pasar itu nyangkanya tahu-tahu itu udah nggak dikirim 2 hari. Padahal kan cuma kemarin doang. Dan satu lagi, tahunya Pak Jasa udah masuk ke pasar kecamatan. Putra langsung bales tuh pesan dari Mang Toha. Bilang supaya Mang Toha ini gali lagi informasi tentang Pak Jasa. Di situ tiba-tiba Bi Imah bilang, Bibi curiga juga kemarin sama Pak Jasa itu, Den. Takutnya. Kenapa, Bi? Curiga wajar. Aku juga sama. Iya, takutnya kejadian di pabrik itu karena ulah dia. Putra juga setuju. Cuma gimana cara ngebuktiinnya? Pelan-pelan Putra mulai ngerasa ngantuk. Dia tempelin tuh kepalanya di bantal kan, dan nanya ke Bima, emang rumahnya Abah itu jauh. Bima terus ngejelasin di mana ujung kampung itu berada, tempat rumah si Abah itu. Mang Jaka mesti jalan ke sana karena jujur aja nggak ada kendaraan sama sekali. Apalagi rumah Bima ini termasuk rumah paling depan di kampung itu. Putra langsung mikir tuh, wah untung tadi gue nggak ikut. Karena nggak bisa bohong, dia ini udah capek banget. Capek fisik, capek pikiran. Putra bangun karena nggak dengar suara ayam berkokok sama suara rotan lagi dibelah-belah. Abis bangun itu, Putra langsung nyari HP-nya. Beberapa pesan sama miss call udah masuk. Dari mulai Rini yang pamit, Bi Tarmi, Mang Toha, sama Bu Dwi. Ngeliat Putra yang udah bangun, Mang Jaka bilang, Den, Bibi lagi ke warung cari sarapan buat Aden. gimana Mang? Ketemu sama Abah? Bisa ketemu hari ini? Malah ketemunya sama emak, istrinya Abah. Si Abah katanya lagi keluar sama Dirga anaknya dan Mas Jagat yang kayaknya ada urusan keluar. Terus gimana Mang baiknya? Apa tunggu di sini sampai Abah pulang? Sudah Amang jelaskan pada emak, Den. Nanti simpen aja nomor yang bisa dihubungi. Nanti Amang telepon dari sini. Telatnya mungkin nanti sore atau besok. Tapi yakin kan Mang ini bisa? Soalnya aku bener-bener gak tahu lagi mesti gimana. Yakin, Den. Apalagi ini kan penting juga buat Amang. Kasihan juga sama Bi Imah. Semua harus selesai supaya tenang lagi. Gak lama Bi Imah dateng nih sambil ngebawa plastik hitam yang isinya itu sarapan. Dan mereka bertiga sarapan lah tuh sambil ngobrol-ngobrol tentang sosok si Abah ini. Yang emang si Abah ini ternyata suka nolongin orang-orang yang punya urusan semacam itu gitu. Yang gak semua orang bisa tangani. Setelah sarapan itu Bi Imah ngajak buat pulang. Karena kasihan kan Bu Dwi di rumah aja tuh, berdua doang sama Mang Ujang. Abis nyimpen nomor telepon dan ngasih Mang Jaka ongkos, Putra sama Bima pun pamit. Waktu itu udah jam 6 lewat. Singkat cerita, udah sampai lagi nih di rumah. Waktu itu kalau nggak salah jam 8. Makan waktu lumayan lama soalnya jalanan lumayan padat. Abis parkirin mobil, Putra sama Bima langsung masuk ke dalam dan pergi ke ruang tengah. Di situ Pak Jaya masih tiduran di ruang tengah itu dengan kondisi mata masih merem. Mang Ujang, Putra lihat lagi tidur tuh di ruang makan, tidur di kursi begini nih. Sedangkan Bu Dwi lagi ngelapin badannya Pak Jaya tuh, yang langsung dibantuin sama Bi Imah. Abis itu Putra telepon Rini buat nanyain keadaan dia udah nyampe apa belum. Rini bilang kalau dia udah mau sampai nih sama Rizka. Cuma yang bikin khawatir itu adalah kondisinya Pak Jaya semalam. Rini bilang kalau semalam itu Pak Jaya ngorok. Cuma ngoroknya ini nggak normal. Nggak terasa udah masuk siang nih. Bu Dwi ngelarang Putra tuh buat pergi ke pabrik. Karena Mang Ujang bakal pulang ke rumahnya sebentar. Nanti tunggu Mang Ujang balik dulu, baru si Putra boleh pergi. Ya udah kan, hari itu Putra mutusin buat ngecek keuangan pabrik tuh di rumah. Sambil ngebawa laptop dari kamar dan buat kerja di ruang tengah. Putra nanya ke ibunya. Kamar udah ibu buka. Sudah, semalam ditabur dulu tanah sama Mang Ujang. Lihat aja gagang pintunya sampai rusak, Put. Orang semalam kedengeran suara orang mukul kenceng banget, Bu. Iya, kata orang pintar itu adalah sosok yang ada di rumah sama di pabrik. Tapi anehnya,
Sudah 2 orang pintar disuruh datang, mereka selalu nolak. Pokoknya ibu tenang. Putra harus ngurus dulu pabrik sama renovasi ini. Barusan Pak Karto kasih kabar kalau pembangunan lancar-lancar aja loh bu. Berjam-jam Putra habisin tuh buat ngecek keuangan pabrik lewat laptop sambil tukar informasi tuh sama Mang Toha lewat HP. Setelah dianalisa sama Putra, Putra yakin nih kalau pabrik tahunya itu masih bisa survive. Putra langsung telepon tuh Mang Toha. Awalnya Putra minta produksi tahu kayak biasa, tapi Mang Toha nyaranin supaya produksi tahu itu setengah aja dulu. Apalagi Mang Toha ini dapat info dari Mang Abi yang bilang kalau kayaknya Pak Jasa ini ada urusan pribadi atau kita bisa bilang dendam kali ya sama Pak Jaya. Dan juga Mang Toha cerita nih kalau Bitarmi mimpi. Mimpi didatengin sama sosok perempuan hitam itu 2 malam berturut-turut. Nah, pas Bitarmi lagi cerita tentang mimpinya itu, langsung kedengeran suara ketawa kencang banget dari arah tumpukan kayu yang sejajar sama pohon itu. Gitu kata Mang Toha. Abis itu Putra nitip pesan-pesan ke Mang Toha tentang renovasi buat disampaikan ke Pak Karto. Setelah itu Putra tutup teleponnya. Putra ngeliat ibunya udah tidur tuh di samping Pak Jaya. Dengan posisi ya bisa dibilang bener-bener gak nyaman. Udah disuruh pindah berkali-kali sama Bi Imah, tapi ibunya Putra ini gak mau. Dan juga Bi Imah bilang kalau tadi beliau perhatiin mukanya Pak Jaya. Kayak yang pengen bangun dari tidurnya, cuma susah. Kayak nahan sakit. Putra terus berdiri dan ngeliat ke arah bapaknya tuh. Abis itu dia bilang, kok bisa ya Bi kayak gitu? Iya Den, Bibi juga gak paham. Mending Aden istirahat dulu, nanti Bibi bangunin. Kasihan di rumah Bibi tidurnya cuma sebentar, mana di luar lagi. Ya udah Bi, bangunin kalau Mang Ujang datang ya. Putra terus rebahan di sofa tuh. Dan gak lama dia tidur. Den, bangun. Sebentar lagi udah mau maghrib. Iya Bi. Makan dulu sana, habis itu mandi. Langsung Putra ke dapur dan kelihatan nih Mang Ujang jalan dari halaman belakang. Anehnya, Mang Ujang kayak yang ketakutan banget gitu loh pas Putra liatin mukanya. Padahal Putra ngeliatinnya biasa-biasa aja. Habis makan, mandi, giliran Putra nih sekarang yang ngejaga bapaknya di ruang tengah. Karena Bu Dwi sama Bi Imah gantian tuh buat mandi sama makan. Putra perhatiin tuh bapaknya yang masih tidur. Badannya makin kurus, mukanya makin memar. Bahkan memarnya itu makin melebar. Pas lagi diperhatiin gitu, tiba-tiba keluar suara nih dari mulutnya Pak Jaya. Put, Pak, bangun Pak. Bener, kayak apa yang Bi Imah bilang tadi sore. Mukanya Pak Jaya kayak lagi nahan rasa sakit. Tapi anehnya mulutnya itu kayak gerak-gerak mau ngomong sesuatu tapi susah. Putra terus bilang tuh, ayo Pak bangun. Mulutnya Pak Jaya gerak makin cepet. Tangannya nempel di samping badan, pelan-pelan mulai gerak. Mungkin lebih kayak bergetar. Tiba-tiba jari tangannya ngebuka tek gitu aja dan badannya mulai getar juga. Putra bingung setengah mati di situ. Ini bapaknya udah sadar apa belum sih sebenarnya? Sambil megangin tangan bapaknya itu, Putra bilang, ayo Pak, sadar Pak. Gak lama, Bi Imah datang nih sambil ngebawain makanan dan minuman buat Pak Jaya. Dan beliau juga kaget ngelihat kondisinya Pak Jaya yang tiba-tiba kayak gitu. Den, kenapa? Gak tahu Bi, barusan aja mulut bapak gerak-gerak dan badannya bergetar. Tiba-tiba Putra yang lagi megangin tangan bapaknya itu ngerasa kalau bapaknya ini nyengkram tangannya Putra kenceng banget. Putra coba buat ngelepasin tangannya dari cengkraman bapaknya itu. Tapi susah banget dan Putra juga ngerasa kalau tangan bapaknya itu tiba-tiba panas. Terus Putra bilang, Pak, jangan kayak gini. Bapak lagi sakit. Ini Putra lagi cari cara supaya bapak sembuh. Sudah Putra usahakan semuanya buat bapak. Tiba-tiba genggaman tangannya Pak Jaya mulai melemas. Dan akhirnya tangannya Putra berhasil lepas. Tapi Putra masih ngerasain panas yang benar-benar panas sampai merah itu tangan dia. Bi Imah langsung pergi ke dapur tuh buat ngambilin anduk basah. Putra ngeliat muka bapaknya itu masih sama. Kayak nahan rasa sakit dan matanya itu masih merem. Habis itu kedengeran HP-nya Putra bunyi. Langsung aja Putra angkat dan ternyata itu dari Mang Toha. Mang Toha bilang kalau udah ada 5 pelanggan yang menolak buat dikirimin tahu. Kata pelanggan-pelanggan ini, tahunya Putra ini dari kemarin gak laku. Padahal produksi di pabrik sama aja. Dan 2 dari 5 orang itu
adalah pelanggan pabrik tahunya Putra yang udah lama banget. Sisanya ya pelanggan yang bisa dibilang penting lah gitu di pasar kecamatan sama pasar kota. Gak tahu kenapa mereka lebih milih tahunya Pak Jasa. Putra langsung kirim instruksi tuh buat kirim yang biasa ke langganan yang lain. Nanti kalau malaman dikit kondisi rumah udah bisa ditinggal, baru dia pergi ke pabrik. Abis teleponan itu, Putra bilang ke Bi Imah buat nitip pesan ke Mang Ujang supaya bisa nginep lagi di rumah. Soalnya Putra mesti ke pabrik nih, secara kondisinya makin parah. Bi Imah paham di situ. Putra langsung buka lagi laptop dan dia langsung ngitung lagi tentang kemungkinan terburuk yang bakal terjadi sama pabrik itu. Lama kemudian, Mang Ujang pamit. Dia bilang mau pulang, nanti bakal balik lagi sesuai pesan Putra tadi. Walaupun sebenarnya tiba-tiba Putra ini ngerasa curiga lagi sama Mang Ujang. Udah hampir 3 jam Putra cuma bolak-balik aja tuh dari sofa. Ngeliatin keadaan bapaknya, tapi sama sekali belum ada perubahan. Walaupun udah hampir habis tuh air yang Bu Dwi dapat dari orang pinter. Gak lama, dari gerbang depan, kedengeran motor Mang Ujang baru aja masuk lagi ke dalam. Gak ditutup lagi tuh gerbang, yang artinya dia tahu kalau Putra bakal keluar. Udah jam 10 malam. Mang Ujang udah datang, sekarang saatnya Putra pergi ke pabrik. Habis pamitan sama orang rumah, Putra keluar lewat pintu dapur dan di situ dia papasan sama Mang Ujang. Putra bilang di situ, nitip ibu, bapak, sama Bi Imah ya, dan dijawab sama Mang Ujang cuma baik Den. Baru aja Putra keluar rumah lewat pintu dapur itu, tiba-tiba Mang Ujang manggil. Den Putra. Kenapa Mang? Gak apa-apa Den, nanti aja. Putra nggak mau ambil pusing lah soal kelakuan aneh Mang Ujang barusan. Yang dia pikirin sekarang adalah masalah pabrik. Apalagi dari tadi Putra coba buat teleponin Mang Toha sama Bitarmi, tapi mereka berdua nggak ngangkat-ngangkat. Makin aneh-aneh lah tuh pikirannya Putra. Putra langsung naikin motornya itu dan dia pergi ke pabrik. Singkat cerita, sampailah nih di pabrik. Dan anehnya, dia nggak ketemu sama Mang Toha dan Bitarmi. Putra coba cek di ruang penyimpanan bahan, nggak ada juga. Pikir Putra, apalagi pada sibuk. Cuma di mana? Habis itu Putra pergi ke ruang pembungkusan. Dan pas masuk langsung disapa nih sama beberapa pegawai. Cuma Putra nggak ngeliat Bitarmi sama sekali. Dari ruang pembungkusan, Putra pergi nih ke ruang penggodokan dan penyimpanan kayu. Di situ baru Putra ngeliat. Ada Bitarmi, Mang Toha, Mang Deden, sama 2 orang yang Putra nggak kenal. Lagi jalan dari tumpukan kayu ke teras belakang tempat Putra biasa duduk. Mang Deden terus jalan tuh ke arah Putra dan Putra nanya. Siapa itu, Mang? Kurang tahu, Den. Tapi sepertinya bisa membantu keadaan pabrik yang seperti ini. Amang masih ada kerjaan. Tanya aja ya sama Mang Toha. Ini, Den. Ada Mas Danan sama Mas Jagat. Langsung Putra salaman sama 2 orang itu. Sampai di teras belakang, mereka ngobrol-ngobrol tuh. Mas Jagat ngenalin dirinya dan bilang kalau dia ini adalah temannya Dirga. Dari kampung sebelah tuh. Dari kampungnya Bi Imah. Sementara Danan cuma ngangguk aja. Dia malah kelihatan yang merhatiin sekitaran pabrik tuh. Terutama di tumpukan kayu itu. Putra bilang. Oh iya, semalam aku ke kampung Bi Imah dan cari Abah. Awalnya buat nyari informasi tentang keluarga Ningsih. Karena takut akhir-akhir ini kejadian di pabrik dan di rumah. Kayak masih ada yang belum selesai aja. Mang Jaka ngarahin buat ketemu sama Abah. Jagat sama Danan langsung tatap-tatapan. Begitu ngedenger Putra bilang kata Ningsih. Abis itu Bitarmi sama Mang Toha pamit nih. Karena mereka harus ngelanjutin pekerjaan. Putra terus ngobrol-ngobrol lagi tuh sama Mas Jagat sama Mas Danan. Dan di situ Jagat baru cerita kalau tujuan dia ke pabrik itu adalah buat ngambil lagi salah satu benda pusaka. Yang pas banget ketemu sama banyak kejanggalan di situ. Jagat bilang. Dugaan Aputra tentang Ningsih yang masih penasaran itu emang bener adanya Aputra. Pas Jagat ngomong gitu, mendadak Putra langsung merinding. Jagat ngejelasin lagi kalau sosok Ningsih ini dimanfaatin sama seseorang buat ngirim gangguan supaya pabrik tahunya Putra ini bangkrut. Proses renovasi emang gak ada gangguan, tapi hasil produksi tahu malah jadi rusak, bahkan jadi banyak belatung. Belum selesai Jagat ngomong, Putra perhatiin Mas Danan ngeliatin aja tuh ke arah tumpukan kayu. Dan bener aja, gak lama beberapa tumpukan kayu itu jatuh gitu aja. Mas Danan bilang, tenang udah lanjutin aja. Jagat bilang lagi kalau yang bisa nyelesain urusan sama Ningsih itu ya cuma si Putra. Sedangkan ya dia nggak bisa bantu lebih dalam. Tapi
dia bisa bantu nih buat mengatasi dukun itu. Karena masih berkaitan sama tujuan Jagat dan Danan datang ke pabrik itu. Jagat bisa pastiin kalau dukun itu nggak bakal berani nyampurin urusan pabrik tahu itu lagi. Gak lama Bitarmi datang nih nganterin kopi buat Putra sama yang lain. Habis itu beliau pergi lagi lanjut kerja. Sambil ngopi gitu kan. Putra yang penasaran nanya, "Gimana Jagat caranya? Bapak di rumah sakitnya makin parah. Dan gangguan bukan cuma di pabrik aja, tapi di rumah juga." Danan, kasih aja ke Aputra. "Ini Aputra, bawa aja benda ini. Tali ini saya temuin di tumpukan kayu tadi. Tali tambang. Hampir sama kayak yang Mang Deden temuin beberapa hari yang lalu di tumpukan kayu itu. Cuma, tali yang sekarang dikasih sama Danan itu kelihatan bener-bener tua. Jagat bilang buat bawa dulu aja tali itu. Siapa tahu dengan tali itu bisa ngebuat masalah Ningsih selesai." Gak tahu kenapa ada perasaan sedikit lega dari ucapannya Jagat itu. Walaupun Putra masih belum paham sama mereka berdua. Putra bilang, "Baik, Jagat, Mas Danan, akan saya bawa tali ini. Kapan saya bisa ketemu sama Dirga dan Abah juga?" Sepulang dari sini, saya pasti bilang kalau sudah ketemu sama Aputra. Itu pasti bakal buat Dirga seneng. Kalau kondisinya memungkinkan, nanti juga Dirga sama Abah kesini. Satu lagi, kalau nanti sudah selesai dengan Ningsih, ubah aja posisi kayu, jangan di situ lagi. Dan tebang aja pohon itu. Walaupun saya tahu, pohon itu susah buat ditebang kan? Habis obrolan itu, Danan sama Jagat pamit tuh buat pulang. Sebelum pulang, Putra nanya satu pertanyaan lagi nih. Pertanyaan yang menurut gua lumayan penting. Siapa orang yang udah nyuruh dukun itu? Jagat nggak mau jawab siapa orangnya. Kata dia, itu urusan dia. Nah, yang penting pabrik itu aman dan normal lagi. Jagat bilang juga, siapa yang Putra tuduh bisa jadi salah. Cuma bisa jadi bener, tergantung pertanda yang Putra sendiri rasain. Setelah Jagat sama Danan pergi, Putra langsung ngeliat ke benda yang dikasih tadi. Sebuah tali. Langsung aja Putra masukin tali itu ke kantong celana. Sebenarnya Putra masih belum paham itu tali buat apa. Tapi dia percaya sama apa yang Danan dan Jagat bilang. Dan juga dia masih penasaran nih sama benda pusaka yang mereka berdua maksud. Tapi Putra coba kesampingkan itu dulu. Nggak lama Mang Toha datang sambil ngebawa plastik dan catatan-catatan pabrik. Setelah itu, berdasarkan catatan yang dibawa sama Mang Toha, Putra ngitung tuh, kalau pendapatan pabrik lebih kecil dari biasanya. Malah lebih gede tagihannya si Kokoh, si tukang jual bahan bangunan. Karena ada beberapa bahan renovasi yang Putra mesti bayar. Sambil nganterin Putra ke depan pabrik, diikutin sama Bitarmi juga nih, Mang Toha bilang, Amang malam ini masih penasaran, Den. Mau ikut lagi ke pasar. Bibi juga sedih kalau ingat dulu, Den. Kejadian sama seperti beberapa hari belakang ini. Apalagi kata Mang Ujang, Bapak di rumah belum sadar-sadar juga. Iya bener Mang, Bi. Semoga barusan abis ngomong sama Jagat dan Mas Danan bisa jadi jalan keluar ya. Sampai di parkiran, Putra langsung naikin motornya dan dia pulang ke rumah. Gak butuh waktu lama, Putra udah sampai lagi nih di depan gerbang rumah yang emang belum dikunci. Dan motor yang Mang Ujang pakai masih keparkir di tempat biasanya. Pelan-pelan Putra masuk ke arah dapur buat ngambil kunci gerbang. Dan dia lihat Mang Ujang udah tidur di sofa. Sementara Bi Imah sama Bu Dwi tidur deket Pak Jaya di ruang tengah. Selesai ngunci gerbang, ngecek pintu dan segala macem, Putra duduk tuh di depan Mang Ujang yang kelihatan udah nyenyak banget tidurnya. Habis itu dia buka laptop dan catatan pabrik sambil ngerokok tuh buat nenangin diri. Nggak terasa udah 2 jam Putra kerja di depan laptop itu. Tiba-tiba Putra ngerasa nih kalau punggungnya itu pegel banget. Ya mungkin karena kelamaan duduk. Bahkan karena terlalu fokus sama kerjaan itu. Beberapa pesan dari Mang Toha baru dia buka. Mang Toha ngabarin kalau sejauh ini pasar kecamatan aman. Tapi emang beberapa tahu banyak yang gak laku. Karena pembeli lebih milih tahunya Pak Jasa. Putra gak balas pesan itu. Dia cuma narik nafas dalam-dalam tuh. Berusaha buat tenang. Tiba-tiba dia keingetan sama tali itu yang dikasih sama Mas Danan. Mudah-mudahan bener itu solusinya. Dia ambil tali itu terus dia pegang di tangan. Karena badan semakin pegel, mata semakin berat, Putra putusin buat merem sebentar. Baru dia merem sebentar. Tiba-tiba
Putra, Putra langsung bangun dan jalan tuh ke arah pintu. Kayaknya itu suara Rini. Dan pas dia buka pintunya, ternyata bener itu Rini. Putra nanya, kenapa pulang? Terus diantar siapa? Rini di situ cuma bilang, tuh, nunjuk ke arah pabrik. Cuma kok suaranya Rini ini agak serak. Terus mukanya pucet. Putra mikir, mungkin capek kali. Habis itu Rini jalan ke arah teras dapur. Bukan masuk ke dalam rumah. Langsung Putra ikutin adiknya itu. Putra bilang, mending masuk ke dalam rumah Rin, istirahat. Rini di situ aneh. Dia cuma nudukin kepalanya, gak ngejawab kata-katanya Putra. Putra bilang lagi, yuk masuk. Kakak buka dulu pintu dapurnya. Tapi tangan Rini tiba-tiba langsung megang tangannya Putra. Dan itu rasanya dingin banget. Terus tangannya itu pucet, persis kayak mukanya. Putra bilang, Rin, jangan begini. Kasihan bapak sakit. Semenjak kamu pergi sama Rizka, dia belum sadar-sadar. Banyak yang pengen kakak obrolin juga kan soal pabrik sama kamu. Lebih sakit aku, Putra. Suaranya Rini beda dari biasanya. Dan tumben-tumbenan dia manggil Putra, langsung manggil nama gitu loh. Gak pakai embel-embel kak. Sakit kenapa? Lihat ini. Rini keluarin tali tuh dari kantong celananya. Dan itu tali tambang persis kayak yang Putra punya. Rini yang tadinya nunduk terus ngangkat kepalanya tuh. Dan dia nunjukin bagian leher. Kulitnya memar dan ada bekas tali. Nggak selesai di situ. Rini terus narik kulitnya sendiri tuh kayak gini nih. Sampai itu ngeluarin darah. Cuma bukan merah. Warnanya itu hitam. Putra kaget ngeliat itu dong. Dia nggak bisa ngomong apa-apa. Terus Rini ngomong lagi. Lalu bukan Rini, tapi sosok yang nyerupain Rini. Dia bilang, Keluargaku bahkan tidak tahu penyebab kematianku. Orang yang sedang tidak sadar itu tidak pernah benar-benar menepati janjinya. Hanya karena tidak mau nama pabrik tercemar akibat ulah api. masih sambil dipegang itu tangannya sama sosok Rini itu, Putra teriak, siapa kamu? Kepalanya Rini terus ngedeket ke telinganya Putra kayak gini. Dan dia ngebisikin sesuatu. Ningsih, tidak akan pernah berhenti semua ini, Putra. Aku tidak akan pernah pergi. Aku akan balas apa yang sudah terjadi. Sekarang muka cewek itu udah berubah. Bukan mukanya Rini lagi. Tapi muka sosok perempuan yang dulu Putra sama Rizka pernah lihat pas di dalam mobil. Sosok perempuan yang dulu mijetin kakinya Putra. Putra teriak loh. Mau apa kamu? Wijaya Kartakusuma mati. Ingkar janji sudah puluhan tahun. Menutupi pada keluargaku, Putra. Aku mati di pohon itu. Sampai saat ini, keluargaku tidak pernah benar-benar menerima. Tugasku akan selesai dan aku akan disempurnakan. Maka penasaranku juga tuntas. Keringat Putra makin ngucur gak karuan. Ningsih cuma senyum ngeri tuh, sambil gini-gini nih palanya nih. Dan sekarang lehernya itu udah penuh sama darah hitam. Aku minta maaf atas kesalahannya Bapak. Aku akan berusaha menyempurnakan kamu. Janji. Lakukan. Sebelumnya, orang yang berjanji padaku juga melakukan hal itu. Ampun, panas. Den Putra. Hah? Mang Ujang? Kenapa Den? Itu keringatnya sampai banyak begitu. Ternyata yang itu mimpi. Tapi kok kayak yang nyata banget. Mang Ujang terus ngasih Putra air putih. Dia kelihatan bingung karena ngeliat Putra tidur sambil teriak-teriak. Putra masih belum bisa tenang. Tangan kanannya masih berasa panas. Untungnya nggak kelihatan tuh sama Mang Ujang soalnya dia pakai sweater. Kaget. Kirain Amang udah pagi tadi tuh. Taunya masih jam 3 kurang. Iya Mang, gak apa-apa. Barusan mimpi aja. Mimpi buruk ya Den? Iya Mang. Karena saking ausnya, Putra sampai ngabisin 2 gelas air. Dia langsung cek tali yang ada di kantongnya. Dan masih ada. Ningsih menggantung diri. Pantes, pohon itu susah ditebang.
dan ada yang aneh sama tempat penyimpanan kayu. Habis itu Mang Ujang bilang kalau dia tadi ketiduran nungguin Putra pulang dari pabrik. Ada hal penting yang mau dia bicarain katanya. Siapa tahu bisa jadi petunjuk. Jadi Mang Ujang cerita, kalau puluhan tahun yang lalu, ketika jasad Ningsih ditemuin sama Pak Jaya sama kakek Apih di samping pabrik, Mang Ujang ngeliat nih, kalau jasad Ningsih itu langsung dibawa sama mereka berdua. Waktu itu Pak Jaya ngebawa plastik hitam yang isinya itu tali tambang. Tapi pas Mang Ujang tanya perihal tali itu, Pak Jaya malah ngebentak Mang Ujang. Begitu juga sama kakek Apih. Dan kematian Ningsih waktu itu janggal. Yang sampai ke keluarganya Ningsih adalah si Ningsih ini mati karena ya menggantung diri di pohon itu tanpa dijelasin apa penyebabnya. Jadi ya seperti yang kita bilang di awal, kematian Ningsih ini benar-benar ditutupin. Kenapa ditutupin? Mang Ujang bilang demi uang dan nama baik pabrik. Mang Ujang baru mau cerita bagian ini. Ya karena dia nggak mau disalahin. Dan jujur aja dia ngerasa bersalah banget karena udah nutupin yang sebenarnya selama ini. Putra agak shock mendengar cerita dari Mang Ujang itu. Habis itu Putra nyuruh Mang Ujang buat tidur lagi di sofa. Sementara Putra pergi ke dapur buat ngambil air minum. Setelah ambil minum, Putra duduk tuh di kursi dapur sambil ngerokok. Sambil mikirin mimpi tentang Ningsih tadi dan pengakuan dari Mang Ujang. Beberapa kali dia baca pesan dari Mang Toha tuh yang laporin tentang keadaan pabrik. Gak lama kemudian, masuk nih telepon. Tapi nomornya nggak Putra kenal. Karena takutnya penting, Putra angkat aja lah tuh telepon kan. Pas diangkat, ternyata itu dari Mang Jaka, adiknya Bi Ima. Dia ngasih info kalau udah mau jalan ke pabrik sama Abah. Pakai motor tetangga, kira-kira 20 menitan lagi sampai. Ngedenger kabar itu, Putra seneng dong. Langsunglah dia siap-siap tuh buat berangkat ke pabrik. Setelah siap dan nggak lupa ngecek tali tambang itu, ternyata masih ada. Putra langsung naikin motornya dan pamit ke Mang Ujang. Singkat cerita, sampai ini di pabrik dan Putra langsung parkir di tempat biasa. Langsung Putra jalan ke samping pabrik, ke teras belakang, nungguin Mang Jaka sama Abah datang. Di situ ada Mang Deden, Jajang, sama Bagus lagi tidur. Putra nggak mau bangunin mereka. Putra ya di situ nyalain rokok lagi, dia ngerokok tuh. Kira-kira habis 3 batang rokok, barulah nih kedengeran suara motor datang ke arah parkiran. Langsung Putra berdiri dan jalan ke halaman depan. Dan ternyata benar, itu adalah Mang Jaka dan Abah. Putra langsung sambut mereka berdua dan kenalan tuh sama Abah. Abah bilang, sebelum pagi, urusan ini mesti udah selesai. Habis itu Abah jalan nih, menuju ke pohon yang satu-satunya itu. Diikutin sama Putra, sedangkan Mang Jaka disuruh nunggu. Sampai di dekat pohon itu, si Abah nyuruh Putra buat ngeluarin talinya. Putra yang gak paham ini Abah mau ngapain, ya cuma bisa ngikutin arahan beliau aja. Setelah Putra keluarin tali itu, si Abah ini langsung komat kamit kayak baca sesuatu. Dan tiba-tiba tali itu jadi panas. Abah ambil tali itu dari tangannya Putra, dan habis itu beliau bilang, Di sini nak Putra, Ningsih berakhir. Dendamnya masih ada. Dan itu dimanfaatkan oleh dukun untuk mencelakai usaha dan keluarga nak Putra. maaf Bah, kalau aku lancang. Siapa yang nyuruh dukun itu? Coba naikkan jaketnya yang masih terasa panas. Langsung Putra naikin kan lengan jaket tangan kanan itu. Yang bikin Putra heran, kok si Abah bisa tahu apa yang Putra rasain? Abah bilang lagi, Kasihan yang menanggung beban harus nak Putra. Tapi nggak apa-apa. Setidaknya bisa putus perkara besar ini. Dukun itu digunakan oleh orang yang merasa sirik sama usaha pabrik tahu ini. Tapi itu bukan urusan nak Putra. Nanti biar Abah yang selesaikan. Ningsih bilang ingin disempurnakan Bah. Sudah. Yang penting sekarang adalah kesembuhan Bapak Wijaya. Setelah Putra sama Abah balik badan dan jalan beberapa langkah, itu pohon tiba-tiba goyang kenceng banget. Bukan kayak ditiup angin ya, cuma kayak ada yang goyang-goyangin. Mereka berdua jalan lagi tuh ke halaman depan. Dan rasa panas yang tadi dirasain di lengannya Putra pelan-pelan berubah jadi dingin. Abah bilang, Sampai rumah, bersihin aja, nanti juga hilang. Untung keburu. Kalau enggak, nanti makin sulit. Bah, apa Bapak bisa sembuh? Soal itu,
Saya tidak bisa pastiin Nak Putra. Tapi pertanda dalam pertemuan Nak Putra dengan Ningsih dan pertanda ke depannya mungkin bisa jadi jawaban. Baik, Bah. Saya paham. Secepatnya saya berkunjung dan silaturahmi ke kampung Abah ya. Saya terima kasih juga sudah menyambut Jagat dan Mas Danan. Apalagi Dirga kenal juga sama adiknya Nak Putra. Habis itu si Abah langsung naik ke jok motornya Mang Jaka. Dan mereka berdua pun pamit pulang. Gak lama, mobilnya Mang Abi datang nih dan masuk ke dalam pabrik. Mang Toha yang ikut sama Mang Abi kaget begitu turun dari mobil dan ngeliat Putra ada di situ. Putra ceritalah kalau tadi dia kedatangan si Abah sama Mang Jaka menuju waktu subuh. Putra, Mang Toha, sama Mang Abi cuma ngobrol-ngobrol aja tuh tentang perkembangan pasar. Tahunya Pak Jasa udah masuk di hampir seluruh kecamatan. Abis ngobrol-ngobrol gitu, Mang Abi izin buat pulang. Mang Toha juga kelihatan banget perlu buat istirahat. Putra juga pamit pulang di situ. Sepanjang perjalanan pulang, baru kali ini Putra ngerasain lagi yang namanya ketenangan. Walaupun ya kondisi pabrik dan penjualannya masih amburadul, tapi seenggaknya kehadiran Mas Jagat, Mas Danan sama si Abah memunculkan setetes harapan lah buat kesembuhannya Pak Jaya. Sampai di gerbang rumah, Putra langsung disambut sama Bi Imah yang udah bangun dan lagi nyapu halaman. Abis parkirin motor, Bi Imah bilang kalau tadi Pak Jaya perlahan-lahan udah mulai sadar. Dan sekarang lagi dilapin tuh badannya sama Bu Dwi. Ngedenger kabar gembira itu, Putra langsung masuk ke dalam rumah. Sementara Mang Ujang, Putra lihat lagi ada di dapur tuh. Sampai di ruang tengah, bener. Pak Jaya udah sadar. Tapi memar di mukanya semakin banyak. Apalagi di bagian pipi sama leher. Putra langsung kedeketin bapaknya itu. Dan Pak Jaya dengan susah payah ngomong. Put, Iya Pak, ini Putra. Yang kuat Pak. Bapak bisa sembuh. maaf. Iya Pak, Putra paham. Habis itu Bu Dwi nyuruh Putra buat istirahat dulu. Karena beliau ngeliat Putra badannya udah lemes banget. Gak bisa bohong. Putra emang capek banget di situ. Langsung Putra pergi ke kamar mandi buat ngelakuin apa yang si Abah suruh. Yaitu nyuci lengan. Abis nyuci lengannya, Putra langsung jalan ke arah kamar dan langsung rebahan di kasur. Mata semakin berat tuh. Sambil merem, dia coba buat nginget-nginget lagi tentang Ningsih. Yang Ningsih minta disempurnain. Ningsih digunain sama dukun buat nyelakain pabrik sama keluarganya Putra. Dan pertanyaan yang belum terjawab sampai sekarang adalah, siapa yang udah nyuruh dukun itu? Putra sebenarnya udah curiga dan udah ngantongin satu nama. Ya siapa lagi kalau bukan orang itu? Putra kebangun lumayan siang. Pas bangun, badan pada pegel-pegel tuh. Dia langsung jalan ke ruang tengah. Tapi bapaknya udah nggak ada di situ. Terus Putra nanya ke Bi Imah yang lagi ada di dapur lagi masak. Pada kemana orang-orang? Si Bi Imah cerita kalau dari pagi Pak Jaya ini muntah-muntah terus. Kondisinya makin memburuk. Makanya langsung dibawa sama Bu Dwi sama Mang Ujang ke rumah sakit. Terus Bi Imah bilang kalau tadi pagi pas lagi bersih-bersih teras, beliau nemuin gumpalan rambut lagi. Persis sama kayak waktu itu di kamarnya Putra. Putra kaget di situ. Kok dia masih datang? Si Ningsih. Dari siang ke sore yang dilakuin Putra cuma nelpon tuh, nanyain kabar tentang keadaan bapaknya di rumah sakit. Dan ngehubungin Mang Toha buat tahu aktivitas di pabrik. Sampai sore, akhirnya ada mobil nih masuk ke rumah. Ya, itu adalah Pak Jaya. Pak Jaya langsung dibopong tuh sama Putra sama Mang Ujang. Matanya sekarang udah kebuka normal. Cuma tatapannya itu masih kosong. Dan pihak rumah sakit malah ngerasa aneh sama penyakitnya Pak Jaya. Apalagi memar di mukanya itu semakin melebar gitu loh. Semakin ke arah leher. Dalam pikirannya Putra, jangan sampai ucapan Nabi Imah jadi kenyataan. Kejadian ini sama kayak pas kakek Api sama nenek Ning sebelum meninggal. Rumah sakit cuma ngasih beberapa obat-obatan aja. Tapi untungnya Pak Jaya mau nelen obat-obatan itu. Dalam hati Putra bilang, harusnya sebentar lagi pabrik normal. Dan Bapak sehat lagi. Putra yakin urusan dukun itu bisa diatasi lah sama Mas Jagat, Mas Danan sama si Abah. 3 hari berlalu dan bener aja. Ternyata kondisi pabrik itu semakin membaik. Pelanggan lama datang lagi, renovasi lancar. Dari situ Putra bisa bikin kesimpulan kalau urusan dengan Ningsih selesai. Malamnya
Putra telepon tuh Mang Toha. Penasaran sama kabarnya Pak Jasa soal tahunya. Mang Toha bilang kalau tadi sore abis maghrib pabriknya Pak Jasa kebakaran. Dan Mang Toha bilang juga kalau pelanggan lama pada minta tahu supaya lebih banyak dikirim ke mereka. Putra kaget ngedengar kabar itu kan. Terutama kok bisa pabriknya Pak Jasa kebakaran. Mang Toha cerita kalau katanya udah 3 hari ada penampakan wanita di sana. Nggak tahu apa yang dilakuin sama wanita itu. Tapi itu bikin api dari ruang penggodokan jadi nggak terkontrol dan akhirnya kebakaran lah tuh. Di situ Putra langsung mikir, apa jangan-jangan itu Ningsih yang balik nyerang Pak Jasa? Malam itu Putra ada di samping bapaknya. Buat sekarang Pak Jaya cuma bisa berbaring. Matanya kadang-kadang kebuka. Dan itu pun cuma natap kosong, gak pernah ngomong. Dan masih jadi pertanyaan, apakah bapaknya Putra bakal tetap bernasib sama kayak kakek neneknya Putra dulu? Oke teman-teman, akhirnya selesai juga ya cerita dari pabrik tahu keluarga ini. Jadi ternyata ada 2 kan. Sebenarnya Ningsih itu nggak mengganggu awalnya. Paling ganggu tuh cuma sekedar doang gitu loh. Cuma nampakin diri. Tapi gangguan semakin intens karena Pak Jasa itu dia nggak suka sama usaha pabrik tahunya Pak Jaya. Makanya dia gunain Ningsih ini buat nyerang pabriknya Pak Jaya. Cuma sekarang berkat bantuan teman-temannya Putra, akhirnya bisa berbalik. Sekarang Pak Jasa yang pabriknya kebakaran. Gitu bro. Bitarmi gimana? Bitarmi. Jadi dari tadi Bitarmi itu orang baik, Jod. Lu mah parah banget sih. Awalnya gue kira Mang Ujang gitu loh. Mang Ujang bersekongkol sama Pak Jasa gitu ya. Cuma ternyata Mang Ujang ini cuma gak mau ini aja gitu, nggak mau disalahin, makanya dia nggak mau terbuka. Oke, selesai ya. Udah 7 part nih, mulut gue udah jontor nih anjir. Si Jody udah pegel-pegel punggungnya ngedit. Oke, sekian cerita ini. Jangan lupa like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya di channel ini. Gua Joe. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.